Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Oke, terima kasih buat tim dari Ilmu Keuangan yang udah mengarrange event mingguan ya. Jadi setiap minggu kita ada acara Juminar. Tentunya ini dalam rangka kita ingin berbagi ilmu ya, berbagi ilmu, sharing pengalaman gitu ya. Dan saya terus terang sangat senang bisa berbagi ke teman-teman tentang materi-materi keuangan untuk mengembangkan bisnis teman-teman semua. Nah, jadi sesuai dengan flyernya, dengan brosurnya, hari ini saya akan berbagi ke teman-teman semua tentang cash flow management. Oke, jadi cash flow management. Oke, buat teman-teman yang udah kenal sama saya, senang bisa ketemu lagi, teman-teman. Semoga sehat-sehat selalu. Buat teman-teman yang belum kenal, salam kenal, gitu ya. Saya Yusak, saya founder dari Ilmu Keuangan, dan saya juga masih aktif sebagai CEO di satu perusahaan. Jadi saya bukan cuma expert, tapi saya juga praktisi ya dari sisi bisnis, gitu ya. Saya praktisi bisnis dan juga banyak sekali saya membantu perusahaan. Ya, saya membantu banyak perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang sedang bertumbuh ya atau growing company yang biasanya udah mulai bingung mau ngapain lagi nih. Bisnis gue udah sekian puluh miliar nih, terus mau ngapain ya? Terus mulai ketakutan dalam mengambil keputusan bisnis karena ya khawatir bisnisnya malah yang tadinya pengen tumbuh malah drop. Ya, dan saya juga international certified untuk financial modeler ya, financial expert di Foodies, Business ID, dan saya juga ngajar di beberapa kampus teman-teman. Nah, kita mulai masuk materinya. Nanti kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan silakan ya terkait masalah cash flow. Tadi Delia udah sebutkan bahwa 82% penyebab perusahaan kecil gagal itu karena masalah cash flow. Nah, terus terang saya setuju di sini karena gini teman-teman, cash flow ini menjadi hal yang penting ya. Banyak sekali perusahaan yang saya temui, dia ngerasa bisnisnya baik-baik aja, gitu ya. Bisnisnya baik-baik aja, tapi lambat laun dia udah mulai kehabisan uangnya tuh. Ya uangnya udah mulai habis dan akhirnya ya bisnisnya harus punya masalah. Dan beberapa perusahaan yang saya bantu akhir-akhir ini memang mulai ketemu masalah cash flow. Bisnisnya bukan bisnis yang kecil, bahkan bisnis yang besar-besar, gitu ya, bisnisnya udah mulai berkembang, tapi ya udah mulai masalah cash flow. Nah, ini yang kita harus lihat teman-teman, bahwa ada istilah yang namanya cash is king gitu ya. Cash is king gitu ya, profit is queen. Nah, jadi memang masalah cash flow ini masalah yang pelik yang harus kita perbaiki. Nah, intinya gini, perusahaan yang bangkrut itu bukan karena profit sebenarnya, bukan karena dia rugi, tapi karena dia tidak berhasil mengelola arus kas. Banyak perusahaan yang rugi gitu ya, tapi karena dia ahli atau lihai dalam mengelola arus kas, hasilnya bagus-bagus aja. Tapi ketika bisnis itu untung, tapi dia tidak bisa mengelola arus kas dengan baik, ini yang akhirnya menjadi masalah ya tentunya teman-teman. Nah, di sini yang kita coba pelajari. Nah, ini juga data ya dari sumber yang lain mengatakan bahwa salah satu penyebab startup itu bangkrut adalah run out of cash, ya cash flow. Nah, saya coba metakan bisnis seperti ini. Ya, ada bisnis yang profit, ya, ada bisnis yang loss, ada bisnis yang positif cash flow, ada bisnis yang negatif cash flow. Ya, apa itu? Nah, sekarang kita pecah seperti ini. Perusahaannya di sini profit, ya, dan positif cash flow. Ini perusahaan yang kita inginkan tentunya. Saya kasih warna biru. Jadi dia perusahaan ini untung dan cash flow-nya juga surplus, ya, positif dia. Nah, yang kedua adalah perusahaan yang positif cash flow-nya bagus tapi dia rugi. Ya, jadi perusahaan ini perusahaan yang rugi, tapi perusahaan ini cash flow-nya cukup bagus. Oke. Nah, yang ketiga adalah perusahaan yang profit tapi negatif cash flow-nya. Ya, cash flow-nya negatif, ya, tapi dia profit nih.
Nah, yang keempat adalah perusahaan yang udah negatif, cash flow-nya juga rugi. Nah, ini yang kita hindari tentunya ya teman-teman ya. Nah, jadi inilah kondisi-kondisi perusahaan ya, beberapa kondisi perusahaan yang hampir semuanya pernah saya temui. Ya, hampir semuanya pernah saya temui. Nah, ada yang perusahaan yang kayak gini bingung mau ngapain ya. Di sini apa yang mesti diperbaiki, di sini apa yang mesti diperbaiki dan segala macam. Nah, ini mesti kita lihat nih. Nah, kok bisa sih perusahaan seperti ini? Nah, contohnya apa? Perusahaan ada di nomor 2. Perusahaan yang ada di nomor 2 bisa jadi dia memang rugi, tapi karena dia mendapatkan pendanaan dari investor atau dia mendapatkan pembayaran di depan ya, dapat down payment dari apa? Dari customernya, atau dia bisa membayar mundur suppliernya. Itu yang menyebabkan cash flow-nya dia positif walaupun dia kondisinya memang lagi rugi. Nah, sebaliknya dengan yang nomor 3 ya, ini adalah perusahaan yang profit, tapi dia mungkin mendapatkan pembayaran dari customer-nya itu lama sekali. Jadi dia misalkan bisnisnya B2B ya, atau masuk ke jaringan supermarket yang pembayarannya bisa sampai 30 sampai dengan 60 hari. Ya, bahkan ada yang pembayarannya bisa lebih sampai 3 bulan dan segala macam, yang menyebabkan cash flow-nya megap-megap gitu ya. Nah, yang di nomor 4 ini udah rugi, ini negatif juga cash flow-nya. Nah, ini kita harus hindari. Udah di sini apa yang dilakukan perusahaan ini? Udah dia diskon-diskon terus, promo terus, marketingnya boncos terus gitu ya. HPP-nya kegedean, marginnya tipis, lalu pembayarannya lama. Waduh, itu bisnis yang tentunya secara bisnis model nggak terlalu menarik gitu ya. Nah, tapi ada juga yang disebabkan karena faktor misalkan ya kondisi kayak kemarin banyak pandemi ya, banyak perusahaan yang terjun dari kuadran 1 sampai langsung terjun ke kuadran 4 juga ada. Nah, ini yang kita mesti lihat teman-teman. Kira-kira bisnis kita saat ini ada di mana? Ya, kenapa? Karena kalau ngelihat kondisi seperti ini, ya obatnya beda gitu loh. Jadi apa sih yang mesti dilakukan? Kalau Anda ada di nomor 1, Anda boleh ya ekspansi ya, terus run long term program ya, program-program jangka panjang ya, dapetin market share yang lebih besar lagi ya. Terus juga tapi tetap Anda harus jaga biaya ya pada saat Anda development ya, pada saat Anda pengen ngembangin bisnis itu Anda kontrol biayanya. Nah, kalau Anda di nomor 2 ya, Anda loss tapi positif cash flow, coba Anda perhatikan sales activity-nya ya, cost structure tentunya ya, struktur biaya, COGS ya, market return ya, produk retur ya, maksudnya diskon ini biasanya penyebab nih. Terus juga marketing cost ya, operasional ini juga harus diperhatikan. Nah, kalau Anda di nomor 3, ini pembayaran dari customer-nya nih, biasanya lama nih. Sales terus diimprove, Anda review AR/AP ini account receivable dan account payable. Ya, account receivable itu piutang, dan AP ini account payable ini hutang ya, hutang kita ke supplier. Ini kita coba review ya pembayarannya, termin payment-nya. Lalu dari sisi inventory, nah ini juga harus di planning nih ya, inventory management ini harus di planning, jangan sampai terlalu numpuk yang menyebabkan uang kita mati di inventory gitu ya. Anda harus punya tuh inventory management. Capex ya, capital expenditure, belanja aset. Ya, kalau teman-teman mesti lihat nih aset yang dibelanjakan bagusnya berapa gitu ya. Lalu bagaimana financing, capex financingnya. Jadi pembiayaan untuk belanja asetnya bagaimana. Oke, kebanyakan Anda menggunakan duit cash untuk belanja aset, yang akhirnya apa? Duit cash Anda nanti babak belur. Ya, harus diperhatikan. Ya, intinya Anda coba review, bikin cash flow planning, ya, cash flow planning, uang masuk, uang keluar. Anda harus planning berapa lama sih planningnya? Kalau saya sih tiap hari itu saya punya minta laporan cash flow ya dari orang keuangan saya, dan tiap minggu saya ada meeting khusus ya terkait masalah cash flow ya dengan tim saya. Jadi kalau teman-teman bisnis tiap minggu itu minimal tuh harus ada meeting ya, kondisi arus kas perusahaan seperti apa ya, sampai nanti Anda juga harus mencari sumber pendanaan dari pihak eksternal kalau memang dari sisi internal perusahaan udah tidak bisa lagi untuk bisa mengcover kebutuhan operasional dan lain-lain. Jadi seperti ini.
Nah, kalau Anda di nomor 4, apa yang mesti dilakukan? Nah, nomor 4 ini banyak faktornya ya teman-teman ya. Nah, yang paling saya yang sering temui adalah bisnis modelnya. Ya, coba perhatikan lagi bisnis modelnya ini biasanya udah nggak terlalu menarik ya atau bermasalah, pembayaran dari customer-nya lama ya, margin tipis dan segala macam, itu yang membuat kita akhirnya cuma kerja bakti doang gitu bisnis ya nggak dapat apa-apa ya, suppliernya maunya dibayar cash, customernya maunya bayarnya mundur, marginnya juga tipis. Kalau naik harga kita naikin, customernya kabur. Nah, kalau bisnis-bisnis model seperti itu, ya lebih baik sih saya sarankan untuk pikir ulang gitu ya. Kira-kira bisnisnya itu menarik nggak untuk kita jalankan. Ya, review lagi sales activity-nya, terus ya cost structure, cash flow planning, capex planning, dan di kondisi seperti nomor 4 ini, yang paling bagus Anda jalankan adalah program jangka pendek. Ini program rescue nih, program penyelamatan ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan agar perusahaan kita segera keluar ya dari zona ini ya. Nah, pada saat Anda di nomor 4, saya sarankan ini Anda nih udah mendekati kebangkrutan nih di nomor 4 ini ya. Anda udah mendekati kebangkrutan, Anda harus mencari program-program jangka pendek untuk bisa segera keluar dari zona nomor 4 ke nomor 2 dulu. Ya, artinya kalau Anda disuruh milih di sini, selamatkan profit atau selamatkan cash flow, Anda coba selamatkan cash flow-nya. Ya, pertama kali. Kenapa? Anda sulit mendapatkan profit pada saat cash flow-nya Anda babak belur. Diselamatkan dulu ya cash flow-nya, dan kalau di sini udah ada cash flow, ada orang cash flow is blood gitu ya. Jadi darahnya itu harus Anda selamatkan dulu. Ya, kalau Anda oksigennya nih, darahnya udah mengalirkan oksigen lagi ke seluruh tubuh kita, baru kita punya punya ruang untuk berpikir untuk bisa mendapatkan profit. Nah, jadi itu prosesnya gitu ya. Saya pernah membantu perusahaan yang kondisinya di nomor 4, itu kita restructuring cukup panjang ya, kita planning segala macam, itu kalau nggak salah hampir 3 tahun perusahaan ini bisa keluar. Ya, bisa keluar dan akhirnya bisa menjadi nomor 1, itu bisa. Oke, jadi memang perlu waktu ya. Ini nggak bisa kita dengan langkah-langkah yang cepat, short term nggak bisa. Ini perlu waktu, perlu perencanaan. Nah, itu kira-kira kondisinya teman-teman ya. Nah, terus bagaimana kita memanage arus kas kita? Nah, jadi ini penting ya, cash flow management ini penting. Apa sih itu cash flow? Cash flow itu ya arus kas. Ya, arus kas kayak arus air kayak gini. Nah, jadi ada cash inflow, ya cash inflow. Jadi arus kas masuk, ya arus kas masuk. Jadi duit masuk, ya. Dan ada cash outflow, duit keluar. Nah, jadi ada duit masuk, ada duit keluar. Nah, kalau Anda ngelihat diagramnya ini, gitu ya, Anda harus bisa pastikan bahwa cash inflow-nya, pipanya harus lebih besar dibanding cash outflow-nya, gitu ya. Jadi cash inflow-nya harus lebih besar dibanding cash outflow-nya, pipanya. Yang kedua adalah cash inflow-nya harus lebih cepat dibanding cash outflow-nya. Jadi kalau Anda bisa menjaga yang namanya uang masuk lebih besar dibanding uang keluar, dan uang masuk lebih cepat dibanding uang keluar, maka saya jamin bisnis Anda cash flow-nya bagus. Ya, cash flow-nya cukup bagus. Nah, ini yang kita coba lihat. Ini logikanya. Nah, ini prosesnya ya, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam. Cash flow, ya. Kenapa pertanyaannya gini? Kenapa perusahaan yang rugi tapi bisa hidup karena cash flow? Lalu kenapa perusahaan yang untung bisa bangkrut karena cash flow? Karena yang namanya cash flow itu dia punya 3 pipa, teman-teman. Kalau di sini digambarkan cuma 1 pipa, sebenarnya ada 3 pipa. Cash inflow dan cash outflow-nya itu ada 3. Gitu ya. Nah, pintu atau pipa yang pertama adalah dari operating. Dari operasional, gitu ya. Jadi pipa uang masuk dan uang keluar dari operasional. Contohnya apa? Kalau uang masuk dari operasional dari mana? Dari pembayaran dari customer misalnya. Customer beli produk ke Anda, uangnya Anda terima. Nah, itu namanya cash inflow from operation. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, lalu apalagi misalkan Anda membayar supplier
gitu ya, Anda membayar supplier, gaji karyawan, itu adalah cash outflow, ya, cash outflow from operation, dari operasional, gitu ya. Nah, itu pintu masuk uang keluar. Nah, lalu apa yang mesti dijaga di cash inflow dan di cash flow operating cash flow? Pastikan uang masuk lebih besar dibanding uang keluar. Ya, itu prinsipnya. Gitu ya. Artinya apa? Pastikan perusahaan bisa mengenerate keuntungan. Nah, yang kedua ada investing activities. Apa ini investing activities? Ini adalah cash inflow dan cash outflow ya dari aktivitas investasi teman-teman. Contohnya apa? Kalau misalkan Anda beli mesin, ya, Anda beli pabrik, Anda beli mobil, itu cash outflow, ya, cash outflow from operation. Kenapa cash out keluar? Karena apa? Karena Anda beli aset, gitu ya. Anda beli aset sehingga apa? Uang Anda keluar, ya, berarti keluar out, ya. Lalu mobilnya masuk nih, asetnya masuk. Jadi kan apa? Aset Anda bertambah, tapi uang Anda berkurang. Kan kayak gitu ya. Nah, yang ketiga ada pipa masuk dari apa? Ada pipa masuk dari financing. Ya, dari financing. Apa contohnya financing? Oh ya, tadi investing cash inflow-nya apa ya contohnya? Jual aset, gitu ya. Jadi perusahaan punya aset dijual, ya. Nah, berarti asetnya berkurang, uangnya masuk tuh. Nah, itu cash inflow ya from investing. Nah, sekarang kalau cash in dari financing apa? Anda ada investor masuk, ya, bentuknya equity investor, ya, equity investor. Nah, maka itu Anda akan masuk yang namanya cash inflow from financing, gitu ya. Nah, kalau apalagi contohnya Anda pinjam duit ke bank, ya, itu ada cash inflow from financing. Tapi kalau misalkan Anda bayar dividen, itu cash outflow from financing. Atau Anda lakukan misalkan aktivitas buyback, ya, beli saham yang udah Anda jual, Anda beli lagi, itu cash outflow from financing. Ada lagi yang namanya misalkan bayar pokok bunga bayar pokok pinjaman. Nah, itu juga adalah cash outflow from financing. Nah, itu teman-teman. Jadi cash in atau cash flow itu dia punya 3 pipa. Itulah kenapa banyak perusahaan yang secara operating dia minus tapi dia masih bisa hidup karena masih banyak investor, ada investor yang mendanai bisnisnya. Gitu ya, mendanai bisnis operationnya. Kalau kita lihat di sini banyak perusahaan-perusahaan startup digital ya, dia bakar-bakar duit, ya perusahaannya rugi gitu ya, tapi dia masih bisa hidup. Kenapa? Karena dia masih didanai oleh investor atau yang lain. Nah, kira-kira kayak gitu teman-teman. Nah, tapi sebaliknya, kalau perusahaan Anda untung gitu ya, tapi untung di atas kertas, ya untung secara laba rugi untung, tapi pembayaran dari customer-nya lama, ya, yang menyebabkan Anda harus membiayai operasional. Contohnya apa? Pembayaran dari customer-nya 6 bulan. Sementara tiap bulan Anda harus ngeluarin duit, ya, untuk bayar operasional, untuk bayar supplier dan segala macam, yang menyebabkan Anda nggak punya duit untuk membayar itu karena apa? Karena pendanaan dari pembayaran dari customer-nya belum masuk. Nah, maka cash flow Anda jadi negatif, ya, cash flow Anda jadi negatif. Maka apa yang harus Anda lakukan kalau kayak gitu? Kalau cuma mengharapkan dari pembayaran customer, ya, dan apalagi customer-nya bayarnya lama, tentunya Anda akan kesulitan. Nah, mungkin kita akan coba cari cara bagaimana caranya bisa mendapatkan pendanaan, ya, cash inflow from financing. Jadi bisa didanai. Jadi kita cari coba financing yang bisa mendanai kebutuhan operasional kita. Nah, kira-kira kayak gitu ya, teman-teman. Nah, bagaimana sih cara membacanya? Nah, ini saya coba sharing bagaimana cara membaca cash flow. Simple aja ya. Nah, ini ada salah contoh menurut saya, ini profil, postur, ya, profil atau postur perusahaan yang lagi bertumbuh. Kalau perusahaan yang lagi bertumbuh, operating cash flow-nya biasanya udah positif. Karena dia udah bisa mengenerate margin, ya, keuntungan. Investing cash flow-nya negatif. Kenapa? Karena dia perusahaan yang growing, biasanya dia beli aset. Untuk apa? Untuk ekspansi. Perusahaan yang growing kan cenderung dia pengen ekspansi kan.
Nah, untuk ekspansi dia harus beli aset. Nah, yang ketiga, financing cash flow-nya misalkan positif ya, dia masih dapat pendanaan. Nah, ini yang cash flow yang model seperti ini cash flow model yang lebih mendekati perusahaan growing ya, perusahaan growing atau perusahaan lagi bertumbuh. Nah, ini cash flow startup. Nah, ini startup nih. Kalau startup biasanya operating cash flow-nya masih negatif karena perusahaan juga masih baru ya. Biasanya perusahaan yang masih baru belum bisa mengenerate margin, keuntungan. Jadi dia masih negatif. Dan investing cash flow-nya juga negatif. Kenapa? Karena perusahaan startup dia juga masih belanja aset gitu ya. Jadi dia masih belanja aset, jadi masih negatif. Ya, kalau startup udah jual aset gimana? Baru buka kemarin. Baru beli mesin kemarin, udah dijual lagi. Ya, cuma bukan startup tuh, itu apa namanya nggak jadi bisnisnya kalau kayak gitu. Nah, yang ketiga financing cash flow-nya masih positif. Nah, kalau ngelihat profil seperti ini lebih mirip ya, lebih mirip profil cash flow startup kalau saya lihat seperti ini. Nah, yang terakhir adalah unhealthy, ini perusahaan yang lagi nggak sehat nih. Ya, perusahaan yang lagi nggak sehat, operating cash flow-nya negatif, investing cash flow-nya positif. Nah, kalau ada perusahaan yang investing cash flow-nya positif, kemungkinan kan dia jual aset ya. Nah, dia jual aset untuk mendanai operating. Nah, ini kemungkinan perusahaan ini lagi nggak sehat. Ya, jadi kondisi-kondisi. Nah, apakah selalu begini kondisinya? Jawabannya enggak juga. Karena kondisi-kondisi ini negatif, ini positif, itu banyak faktornya. Ya, tiap perusahaan beda-beda. Tapi kalau saya ngelihat sekilas atau baca singkat gitu ya, nah kira-kira kondisinya seperti ini. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Nah, kemarin ada yang saya baru melihat ada satu status di LinkedIn. Ini teman saya juga ini ya, Mas David ya. Ini salah satu peserta SFM juga ya. Dia seorang investment manager ya, OJK Startup Advisor ya, dan dia juga investor. Dia salah satu alumni dari Smart Financial Map gitu ya, dan dia posting di sini nih. Nah, laporan arus kas mana yang paling Anda hindari? Nah, sekarang saya mau tanya ke Anda nih, gitu ya. Saya mau tanya nih teman-teman nih, kuis gitu kan. Nah, ini ada 4 kondisi arus kas. Operatingnya negatif, investingnya positif, financingnya positif. Operatingnya negatif, investingnya negatif, financingnya positif. Operatingnya negatif, investingnya positif, financingnya positif, negatif. Operating negatif, investing negatif, financing negatif, gitu ya. Nah, menurut teman-teman ya, menurut teman-teman pertanyaan saya apa ya? Kalau teman-teman disuruh milih ya, disuruh milih gitu ya, kira-kira teman-teman akan memilih kondisi cash flow yang seperti apa? A, B, C, D. Silakan. Atau yang Anda hindari deh, biar pertanyaannya sama Mas David. Laporan arus kas mana yang paling Anda hindari? Yang A, B, C, atau D? Silakan Anda analisa. Anda menghindari. Yang mana? Ayo, yang mana? Yang paling bawah. Kayaknya Anda banyak yang menghindari. paling bawah. D, Coach. A, D. B, oke. D dihindari. A, oke. Hindari yang A. A yang paling parah. Oke. Karena nggak ada operasi, nggak ada internet, terus dijual apa? Karena nggak ada operasional negatif ya maksudnya ya. Berarti dia nggak berhasil mengenerate laba, terus nggak ada yang mendanai. Oke. Oke. Thank you teman-teman. Yang harus ini banyak D ya, ada A ya, ada C. Menarik. Oke. Nah, ini ya. Ini. Oh, dengar orangnya. Yang apa? Yang mau pendampingan dia orang. Mana? Dia ketemu dia. Yang keuangan. Iya. Itu lagi mendampingi. Enggak, lagi ada Zoom, ada seminar online. Sorry, saya mute ya. Oke.
Nah, ini kita akan lihat ya. Oke, lalu apa jawaban saya? Jadi kebetulan saya juga ikut komen nih di sini nih. Saya coba lihat ya, jawaban saya apa ya. Jadi kita coba analisa ya teman-teman ya. Ini jawaban saya. Yang mana sih yang kita harus hindari? Nah, sekarang kita coba analisa dulu ya. Kondisi-kondisi itu kira-kira secara singkat kita akan lihat kondisinya seperti apa sih. Oke. Nah, kita akan lihat di sini. Nah, nomor satu ini unhealthy company. Ya, yang A ini unhealthy company. Operatingnya negatif, ya, investingnya positif. Ya, kemungkinan kondisinya ini adalah unhealthy company. Perusahaannya dia nggak berhasil lagi mengenerate arus atau operating cash flow-nya dia negatif. Mungkin ya, mungkin dia gagal mengenerate laba. Lalu investing cash flow-nya, ya, investing cash flow-nya itu positif. Kemungkinan dia jual aset nih perusahaan, teman-teman nih. Jadi dia buat jual aset perusahaan gitu ya. Financingnya masih positif, ya kemungkinan ya dia masih ada pendanaan, ya ada pendanaan. Tapi bukan berarti perusahaan ini mau bangkrut, belum tentu. Cuma lagi nggak sehat aja, ya. Kenapa? Saya lihat di sini dia masih ada pendanaan yang masuk, ya kemungkinan dia lakukan restrukturisasi, gitu ya. Atau dia lagi ada masalah apa, tapi secara operasional memang dia ada masalah, lalu di cover sama aset yang dijual untuk menutupi operasionalnya, tapi dia masih berhasil mendapatkan financing, gitu ya. Jadi ini menurut saya unhealthy aja, bisa diperbaiki. Yang kedua, jawaban saya adalah nomor 2 adalah startup company. Ya, jadi yang nomor 2 adalah startup company, operatingnya negatif. Ya, startup itu biasanya belum mengenerate arus kas operasional yang positif, investingnya positif, ya, investingnya positif. Investingnya negatif karena startup itu harusnya beli aset ya. Kalau dia nggak beli aset, apa yang dia mau mulai bisnis apa gitu. Nah, financingnya positif, mungkin financingnya positif dia habis bongkar celengan atau habis minjem duit atau habis beli aset pribadinya ya untuk dimasukkan uangnya di dalam bisnisnya. Gitu ya. Jadi nomor 2 ini startup, nomor 1 ini unhealthy. Oke, ada nomornya nggak ya? Oke. Nah, nomor 3 yang C ya, kita lihat nih. Ini close to ini perusahaan mau bangkrut nih sebenarnya nih. Yang C nih, yang nomor 3. Jadi apa nih? Operatingnya negatif, investingnya positif, financingnya negatif. Apa analisanya? Operating negatif, dia udah nggak berhasil mengenerate cash flow from operation ya, mungkin dia rugi ya, lalu dia jual aset ya, dia jual aset untuk mendanai operasional dan juga mendanai financingnya. Financing positif itu dikarenakan mungkin dia punya utang yang jatuh tempo yang harus didanai oleh penjualan aset, gitu ya, yang harus didanai oleh penjualan aset. Nah, jadi nomor 3 ini menurut saya ini perusahaan udah mau bangkrut, gitu loh. Nah, nomor 4, nah mungkin nggak kondisinya ada di nomor 4, operating negatif, investing negatif, financing negatif. Lalu bagaimana perusahaan ini bisa hidup? Perusahaan yang di nomor 4 ini, ya, ini perusahaan yang kebanyakan duit, teman-teman. Ya, artinya apa? Dia ya udah negatif, operasionalnya negatif, investingnya dia masih bisa beli aset. Jadi teman-teman bisa bayangin nggak nih? Perusahaan ini nggak berhasil mengenerate laba, ya misalkan ya, yang menyebabkan operatingnya negatif, tapi dia masih bisa beli aset, gitu ya, dan dia masih bisa bayar utang, gitu ya, dia masih bisa bayar utang, mungkin juga dia masih bisa bayar ngasih dividen mungkin ya teman-teman ya. Nah kalau ngeliat kondisinya kayak gini, ini perusahaan yang
large beginning balance. Jadi kemungkinan dia itu perusahaan yang kebanyakan uang, gitu loh. Jadi perusahaan mana sih yang bisa bayar utang dan bisa beli aset, padahal operasionalnya negatif. Artinya dia kebanyakan uang. So, jawabannya apa teman-teman kalau kayak gitu? Yang paling Anda hindari yang mana kalau kayak gitu? Nah, kira-kira yang C ya. Kita pindah yang ke C. C dihindari, itu udah mau bangkrut. Ya, itu ini artinya gini ya, teman-teman ya. Artinya kita kondisi ini belum tentu realnya seperti ini, tapi kalau kita ngebacanya sekilas, oh ini kemungkinan akan seperti ini. Ya, kalau saya pribadi saya akan hindari yang C. Ya, saya akan hindari yang C karena ini udah mau bangkrut nih perusahaan ini. Kemungkinan dia jual aset lagi, nggak lama lagi dia habis asetnya, selesai dilikuidasi, gitu ya. Ini perusahaan mau dilikuidasi. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan teman-teman paham ya. Nah, jadi bagaimana ngelolanya? Ya, bagaimana kita ngelola arus kas? Ya, arus kas. Jadi, bagaimana kita ngelola arus kas? Arus kas itu yang pertama adalah kita kelola secara internal, yang kedua baru kita kelola dengan bantuan eksternal. Nah, sekarang kita internalnya dulu ya. Internalnya kita coba rapihin. Nah, gini teman-teman, yang pertama harus dirapihin adalah working capital atau modal kerja. Modal kerja ini harus dirapihin. Apa itu modal kerja? Bagaimana perusahaan mendanai ya perputaran uangnya itu? Kan kalau kita ngelihat kayak gini ya, bisnis itu kan pertama Anda beli barang nih, Anda beli persediaan. Ini contohnya gini ya, Anda beli persediaan, gitu ya. Lalu Anda bayar ke persediaan ini ke suppliernya. Ya Anda beli barang ini dari supplier untuk Anda jual lagi. Setelah Anda beli kan Anda bayar nih. Lalu barang ini Anda jual, lalu konsumen bayar ke Anda. Nah, pada saat Anda membayar persediaan, ya, dan customer membayar ke Anda, ini butuh waktu berapa lama? Ya. Nah, jadi ini yang disebut dengan working capital funding gap atau working capital cycle. Ya, jadi kita mesti lihat nih ya jarak ya atau gap ya, gap dari mulai Anda membayar ke supplier sampai dengan customer membayar ke Anda. Nah, lalu bagaimana mengelolanya? Nah, mengelolanya seperti ini, teman-teman. Anda coba lihat berapa lama customer Anda membayar ke Anda. Ya, berapa lama customer membayar ke Anda. Oke. Nah, misalkan customer membayar ke kita 30 hari. Lalu berapa lama Anda menyimpan inventory? Ya, Anda di inventory-nya. Contohnya gini, Anda beli inventory atau beli persediaan dari supplier Anda setiap tanggal 1. Ya, nanti Anda beli tanggal 1, tanggal 1 lagi Anda beli, berarti Anda menyimpan inventory untuk 1 bulan. Ya, kira-kira gampangnya kayak gitu ya. Nah, lalu berapa lama Anda membayar ke supplier? Ya, berapa lama? Jadi yang disebut dengan account receivable ditambah inventory dikurangi account payable adalah jumlah harinya. Nah, misalkan di sini account receivable Anda 30 hari, inventory-nya 30 hari, lalu account payable-nya misalkan 30 hari juga. Maka di sini 30 tambah 30 dikurangi 30 ya, hasilnya berapa? Hasilnya 30 gitu ya. Hasilnya 30. Kalau hasilnya 30 berarti Anda harus mendanai modal kerja 30 hari. Ada yang nanya ke saya gini, Mas Yusak, bagusnya amannya kita punya cadangan cash flow tuh arus kas tuh berapa lama sih? Nah, tergantung working capital cycle-nya, perputarannya. Kalau bisnis Anda, account receivable-nya atau AR-nya atau customer membayar ke Anda-nya 6 bulan, ya, lalu Anda menyimpan inventory-nya 3 bulan, udah 9 bulan tuh duit mati tuh. Lalu Anda membayar ke supplier cash, ya, artinya langsung barang datang Anda langsung bayar. Artinya Anda harus mendanai modal kerja selama 9 bulan. Wah, itu cukup lama akhirnya duit itu mati. Akhirnya apa? Perusahaan Anda puyeng megap-megap. Nah, yang paling sehat apa? Yang paling sehat adalah jika working capital-nya zero ya, atau zero working capital. Hasilnya harus zero. Jadi account receivable-nya 30, inventory-nya misalkan 30, Anda membayar ke supplier 60.
maka 30 tambah 30 kurangin 60 sama dengan 0. Kalau hasilnya 0, ya, itu disebut dengan zero working capital. Ya, kalau zero working capital, ya, kalau zero working capital berarti apa? Berarti semua modal kerja Anda didanai oleh supplier. Jadi supplier lah yang mendanai modal kerja kita. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Apa namanya? Cara kita mengelola arus kas. Itulah yang dilakukan sama perusahaan-perusahaan besar ya seperti Nike. Saya pernah diskusi ya dengan teman-teman saya waktu saya ngambil short course di Harvard gitu ya. Itu bagaimana Nike itu tumbuh gitu ya. Itu karena apa? Karena dia memiliki yang namanya working capital cycle yang sangat luar biasa. Jadi bisnisnya Nike itu pertumbuhan bisnis Nike itu didanai oleh supplier mereka. Jadi itu tumbuh sekali. Nah, itu cara kita mengelola internal. Yang kedua apa? Yang kedua ini juga berlaku kalau Anda membeli aset. Ya, sebisa mungkin ya, kalau bisa nih Anda beli aset itu bisa didanai oleh supplier Anda. Jadi bisa singkat cerita saya akan mengatakan bahwa pendanaan itu nggak melulu harus dari bank, nggak melulu harus dari investor. Tapi pendanaan itu bisa juga didanai oleh customer dengan pembayaran cash atau dengan down payment misalkan. Nah, bisa juga bisnis kita didanai oleh supplier dengan kita membayar mundur ya dengan waktu yang cukup gitu ya ke supplier kita. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, yang kedua adalah faktor eksternal kita ngelolanya. Kalau internal udah kita kelola, terakhir kita harus mengelola kalau masih negatif juga nih, teman-teman ya. Contohnya apa nih? Contohnya nah ini nih. Ya, jadi cash flow-nya negatif misalkan seperti ini. Nah, Anda memerlukan pendanaan dari eksternal. Misalkan Anda butuh yang namanya investor ya atau pendanaan dari pihak luar. Nah, pendanaan dari pihak luar bentuknya macam-macam, teman-teman. Ada dua ya, ada pinjaman, ada debt ya, ada debt capital dan ada yang namanya equity capital. Ya, atau modal yang bentuknya equity. Jadi, kalau modal uang yang bukan pinjaman udah pasti equity kalau di bisnis. Gitu ya. Nah, bedanya apa? Yang namanya debt atau equity. Kalau debt atau loan pinjaman ya, dia bicaranya apa sih? Dia bicaranya apa? Pokok, bunga ya, terus tenor gitu ya. Jadi kalau pinjaman ya nanti apa? Harus ada jaminan misalkan gitu ya. Lalu harus ada apa segala macam gitu kan. Dan loan ya ini tidak melihat perusahaan Anda akan seperti apa ya, karena loan ini harus dibayar, yang namanya minjem ya harus dibalikin kan gitu ya. Nah, kalau Anda minjemnya dengan bank yang ada bunganya ya harus Anda bayar bunganya kan gitu ya. Nah, berbeda dengan equity, equity ini pendanaan yang bukan pinjaman ya. Jadi dia ini uang ini masuk entah itu dari investor, masuk kalau perusahaan Anda untung dia ikut menikmati return-nya. Kalau dia perusahaannya rugi sampai bangkrut ya dia harus kehilangan uangnya. Nah, jadi kalau dari sisi pendana atau orang yang punya uang, yang namanya equity itu resikonya jauh lebih besar dibanding pinjaman. Untuk itu makanya biasanya nih yang namanya equity biayanya lebih besar ya dibanding yang namanya pinjaman. Kalau istilahnya itu namanya cost of equity. Ya, cost of equity itu lebih besar dibanding cost of debt ya atau cost dari pinjaman. Nah, jadi kayak gitu dia. Nah, equity biasanya kita dapat dari mana? Dari investor segala macam. Nah, itu cara kita ngelola ya teman-teman ya. Jadi modal itu apa namanya pada saat kita perlu suntikan ya, suntikan untuk mendanai negatif cash flow kita yang di sini nih, gitu ya. Misalkan harus dari eksternal, nah kita harus tentukan apakah dana ini kayak ini ya, perusahaan ini kurang duit 3,7 miliar, kira-kira didanai oleh siapa? Apakah bentuknya pinjaman atau bentuknya equity. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu harus ada analisanya, teman-teman. Analisanya harus jelas. Yang pertama apa? Uang ini Anda mau cari dari pihak eksternal ya untuk apa? Ya, apakah untuk modal kerja, apakah untuk beli aset, apakah untuk restrukturisasi, apakah untuk
untuk apa gitu ya. Jadi ini harus jelas ya kebutuhan Anda atau purpose-nya ya. Jadi ini untuk apa lu cari duit. Nah, kalau ngelihat dari sini dia negatif cash flow karena cash flow from investment, berarti dia negatif karena harus beli aset. Gitu ya. Nah, lalu berapa kebutuhannya? Nah, kebutuhannya 3,692 atau 3,7 M lah kebutuhannya gitu ya. Jadi dia harus nyari dana sebesar 3,7 M untuk membeli aset. Baru Anda tentukan yang namanya jenisnya. Jenis pendanaannya kira-kira apa? Apakah baiknya nyari pinjaman ataukah nyarinya equity? Nah, untuk menjawab ini Anda harus lakukan analisa. Nah, analisanya apa? Karena kita bisa lihat nih, gampangnya ya dari mata telanjang aja ini bisa kelihatan. Perusahaan ini beli aset 721 juta, bisa mengenerate 9 miliar cash flow from operation. Ini gede sekali, teman-teman. Saya nggak tahu ini bisnisnya apa, tapi dengan aset, di sini kan dia nggak beli aset lagi ya, tahun 2021 ya. Dengan dia hanya membeli aset 720 juta, dia bisa mengenerate cash flow from operation 9,4 miliar. Ini gede banget. Anda bisa bayangkan nggak kalau perusahaan ini beli aset 18 miliar, berapa cash flow operasional yang bisa di-generate di tahun 2023? Ini sangat lumayan. Nah, kalau perusahaan butuhnya cuma 3,7 miliar di sini, menurut teman-teman, bagusnya perusahaan ini ngambilnya pinjaman atau equity. Coba dijawab. Menurut teman-teman akan ngambil apa? Pinjaman. Oke. Nah, gitu ya. Nah, oke, ini buat men-challenge aja sih sebenarnya. Oke, akhirnya banyak yang menjawab pinjaman. Kenapa? Karena sifatnya short term gitu ya, jangka pendek. Ini dan sifatnya ini hanya bridging aja lah gitu ya, hanya bridging aja toh tahun depan juga udah kebayar. Nah, jadi Anda akan ngambil pinjaman. Kenapa nggak equity? Karena equity Anda harus jual kepemilikan sebagian ya, kebagian kepemilikan Anda. Padahal sebenarnya arus kas Anda masih sangat bagus gitu ya, cukup untuk bisa mendanai bisnis Anda tanpa Anda harus jual kepemilikan. Misalkan kayak gitu ya. Nah, jadi Anda memilih untuk pinjaman. Nah, sekarang pinjaman seperti apa urutannya gitu loh. Nah, kalau saya dalam memilih pinjamannya ada dua ya. Ada yang berbunga, ada yang tidak berbunga. Ada yang namanya interest bearing debt namanya. Itu pinjaman yang berbunga, ada yang pinjaman yang tidak berbunga. Nah, sekarang dalam memilih pinjaman, pertama nih kalau bisa nggak ada bunganya gitu ya. Nah, emang ada pinjaman tidak berbunga? Bisa aja. Misalkan Anda pinjam dari mana? Dari supplier. Gitu ya. Jadi dia beli aset ini, dia pinjam dari suppliernya. Jadi bilang ke suppliernya pembayarannya misalkan 60 hari kan kita udah langganan nih gitu kan. Nah, setelah cash flow Anda nanti positif, Anda bisa bayar. Gitu ya. Kalau memang Anda nggak mau pakai bunga gitu ya. Nah, kalaupun Anda misalkan harus pakai bunga ya cari yang cost-nya paling kecil ya, dan paling kecil jangan Anda bisnis ya Anda minjemnya pakai pinjaman online. Wah, gawat itu, pinjol. Habis Anda bunganya 1, 2 sampai 2% sehari itu babak belur. Padahal marginnya aja nggak cuma berapa persen. Nah, itu teman-teman yang mungkin saya bisa bagikan sekilas gitu ya, sedikit aja. Sebenarnya materinya banyak nih, saya pengen ngejelasin sampai dengan bagaimana mencari pendanaan yang lebih detail gitu ya. Tapi mungkin nggak di forum ini gitu ya, karena forumnya namanya Juminar gitu ya, waktunya juga terbatas. Tapi kalau teman-teman tertarik untuk belajar lebih dalam gitu ya, lebih dalam silakan ya teman-teman ikut follow Instagramnya Ilmu Keuangan atau Instagram saya ya, kita akan sharing tentang keuangan tiap hari. Terus juga kita lagi develop hampir semua channel ya tentang keuangan bisnis ya. Mudah-mudahan itu bisa berhasil. Atau Anda mau belajar yang lebih dalam ya, Anda bisa ikut ambil e-course atau Anda mau ketemu sama saya gitu ya, ada kelas yang namanya Smart Financial Map ya, kelas Smart Financial Map ini batch yang ke-16. Ini alhamdulillah banyak sekali perusahaan yang udah terbantu ya ikut kelas ini. Teman-teman bisa join
di smartfinancialmap.com ya. Itu kalau nggak salah tanggal 27-28 Agustus. Dan menariknya teman-teman, walaupun acaranya masih bulan Agustus, sampai hari ini gitu ya, itu slotnya udah keisi sampai hampir 70%. Ya, hampir 70%. Jadi buru-buru gitu ya, buru-buru teman-teman klik Smart Financial Map untuk Anda dapatkan slotnya. Dan kalau nggak salah nanti Delia akan ceritakan kalau nggak salah ada promo ya hari ini, khusus hari ini teman-teman yang ikut webinar. Nah, Benar, Coach. silakan teman-teman, itu mungkin materi dari saya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke teman-teman, buat yang pengen tanya boleh langsung di chat. Nanti kita jawab bareng-bareng ya Coach ya di sini. Oke Coach, ayo teman-teman ada yang ditanyakan? Boleh banget kalau misalkan tadi bingung atau ada masalah bisnisnya tentang cash flow atau gimana, boleh langsung ditanyain ke Coach Yuza. Oke teman-teman, ada yang ingin bertanya? Oh ini Coach, ada nih Coach. Ya. Izin tanya Pak, kalau analisis cash flow ini dilihat dari bulan ke bulan ataukah dari tahun ke tahun? Ya, tergantung kebutuhan ya, tergantung kebutuhannya. Kalau untuk daily operation ya, bagusnya sih malah bukan bulan per bulan, minggu per minggu gitu ya. Hari tergantung kebutuhannya apa. Kalau kita menjaga. Tapi kalau kita mau misalkan membuat corporate planning namanya. Corporate planning kita bisa buat yang namanya tahun per tahun atau bisa juga bulan per bulan. Jadi tergantung kebutuhannya apa kita cash flow itu. Kalau saran saya sih Anda mulai terbiasa minimal ngecek cash flow ya, cash flow tactical ya, tactical cash flow mingguan itu harus Anda lakukan. Gitu, Mbak Erni ya. Oke, silakan teman-teman. Kalau ada yang mau open mic juga boleh ya. Ayo teman-teman, boleh banget kalau misalkan mau open mic. Sayang banget loh, ini kesempatan yang sangat-sangat berharga. Silakan teman-teman yang mau open mic, tanya langsung ke Coach Yuza, gitu boleh banget. Oh ya teman-teman, aku mau nginfoin kali ya tentang SFM. Jadi ilmu keuangan ini bakal ngadain SFM, yaitu Smart Financial Map. Dan buat yang ikut Zoominar kali ini, kita kasih harga atau harga promo nih. Jadi diskon 2 juta, jadi harganya itu jadi 5,5 juta nih, khusus buat peserta webinar. Jadi kalian cuma cukup untuk mengirimkan screenshot webinar ini dan langsung hubungi ke CP yang ada di kolom chat ya teman-teman. Dan untuk acaranya itu keren banget, ada di Hotel Trans Luxury Hotel Bandung. Wah, keren banget nggak sih acaranya? Jadi pastiin teman-teman ikut dan daftar sekarang juga karena slotnya terbatas. Oke nih Coach, ada pertanyaan lagi di kolom chat. Ya, saya jawab aja ya langsung ya, Mbak Teja ya. Ya, saya sering ketemu juga nih. Tactical cash flow ya, itu cash flow tactical ya. Jadi apa namanya, bisa juga daily cash flow, weekly cash flow ya. Jadi lebih Anda lihat apa namanya pergerakan cash flow sampai ke level yang taktis gitu ya. Jadi nggak cuma ngelihat yang besar-besar, Anda perhatikan sampai yang kecil-kecil juga Anda lihat gitu. Itu kalau bahasa saya namanya tacticalnya. Nah, kalau AR tiap customer dan AP tiap supplier berbeda, gimana hitungnya? Anda coba average aja, Mbak Novia. Ya, coba average gitu ya. Rata-ratakan aja. Jadi misalkan punya 10 customer dan punya 10 supplier, coba dirata-ratakan juga bisa. Ya, untuk melihat ininya. Coach, untuk retail yang belum tersistem POS, apakah berpengaruh terhadap inventory? Retail yang belum tersistem, gitu ya, belum ada sistemnya. Ya, kalau kita belum pakai sistem bisnis retail, ya ada risiko ya, ada inventory-nya hilang, ya, loss segala macam. Ya, sebaiknya sih udah pakai sistem inventory management. Bagaimana dengan pendapatan yang sedikit tapi biaya operasional besar? Pastikan antisipasinya apa, Coach? Wah, antisipasinya dibalik. Bagaimana caranya adalah pendapatannya lebih besar dibanding biayanya gitu kan. Gimana tuh? Tinggal diatur tuh cost structure-nya. Kita ada webinar cost structure ya.
Jadi kalau teman-teman mau yang lebih lengkap nih, A sampai Z tentang keuangan, tentang cost structure, tentang revenue, tentang funding, tentang valuasi, tentang uang mau dikemanain, alokasi, dan segala macam, itu di SFM lengkap tuh 2 hari kita habisin tuh. Ya, jadi ini ininya. Coach, apakah ada saran khusus untuk cash yang dipegang itu bagusnya seberapa besar? Nah, ini pertanyaan bagus nih ya, Mas Alvan. Jadi gini, bisnis itu nggak ada uang salah, kebanyakan uang juga salah, gitu ya. Nah, artinya kalau Anda nyimpen uang terlalu banyak, gitu ya, itu juga akhirnya apa? Perusahaan tidak efektif ya, tidak efektif dalam mengelola arus kasnya sebenarnya. Kenapa? Karena harusnya uang itu uang cash yang tidak diputar itu kan tidak memberikan nilai yang bagus di masa yang akan datang. Ya, paling kalaupun Anda taruh di bank, Anda cuma dapat deposito, yang deposito itu yang paling cuma bisa untuk mengcover inflasi kan. Betul nggak? Tapi Anda tidak bisa mendapatkan yang lebih besar. Nah, artinya Anda harus putar lagi. Di mana putarnya? Anda harus putar di bisnis. Kalau misalkan itu disuntik, dipompa untuk marketing, dipompa untuk R&D dan segala macam, mungkin ya hasilnya akan jauh lebih bagus. Jadi kayak gitu. Jadi berapa sih yang dipegang gitu ya? Tergantung lagi. Anda harus hitung yang namanya cash flow cycle dari bisnis Anda. Ya, tergantung. Ada yang dipegangnya harus 2 bulan OPEX, 3 bulan OPEX ya, atau 3 bulan modal kerja dan segala macam. Izin tanya, kalau kami perusahaan prinsipal dan kami menggunakan single distributor, tetapi term payment-nya selalu molor, bagaimana solusinya? Nah, karena kami mau menambah distributor tidak dibolehkan. Nah, Anda, Mas Parama, kalau kayak gini, ya sebenarnya caranya banyak sih. Tapi yang paling taktikal, yang paling mungkin Anda lakukan adalah adu, ya, dengan mengadu apa yang namanya cost of money. Misalkan nih, distributor Anda bayarnya trading term-nya 1 bulan, tapi suka molor jadi 2 bulan. Oke, Anda anggap aja jadi 2 bulan. Nah, 2 bulan itu kan ada cost of money-nya, duit Anda di sana. Lalu Anda menggunakan yang namanya invoice financing misalkan, atau anjak piutang. Ya, jadi ada yang mendanai modal piutang Anda di depan, gitu ya, tapi dia ada biayanya. Nah, biayanya Anda adu. Nah, biasanya Anda pastikan margin dari penjualan Anda ke distributor itu lebih tinggi dibanding biayanya dengan anjak piutang. Yang kedua, coba Anda tawarkan juga ke distributor itu dengan memberikan yang namanya cash discount. Kalau dia bayar cash atau bayar lebih cepat, akan Anda tambahkan regular discount-nya. Misalkan ya, jadi Anda ngorbanin margin untuk dapatin cash flow. Itu salah satu. Sebenarnya banyak lagi caranya, Mas Parama. Itu salah satu caranya. Mending margin tipis tapi sales besar, atau margin ideal tapi sales tipis. Ya, ini depend. Ya, kalau ini tergantung bisnis model. Kalau bisnis modelnya retail misalkan ya, itu mungkin ya marginnya tipis tapi Anda bermain di volume. Ya, mending margin tipis tapi sales besar, berarti kan volumenya besar, marginnya tipis. Atau marginnya bagus, ideal, tapi salesnya tipis, berarti dia volumenya nggak gede, kan kayak gitu ya. Nah, Anda lihat lagi nih bisnis model beda-beda. Tapi kalau saya lebih suka ya margin besar gitu ya, margin besar, salesnya juga lumayan, misalkan kayak gitu ya. Nanti gimana caranya tuh? Kenapa? Karena kalau Anda hitung marginnya tipis, main di volume, itu effort gila-gilaan itu. Ya bukan berarti nggak boleh, yang namanya dapetin volume itu satu kerjaan yang lumayan berat ya, gitu ya. Tapi bagaimana caranya Anda gedein salesnya, terus Anda punya juga produk yang marginnya juga lumayan besar. Ya, coach saya bergerak di bidang F&B. Saat ini harga bahan baku naik, sedangkan omset turun. Sedangkan bikin cash flow-nya menggap-menggap. Nah, ini solusinya banyak nih. Wah, ini ya gimana saya jawabnya, Mas Alvan. Oke, jadi ini yang mungkin ya Anda harus cost structure-nya dilihat. Ini omsetnya turun karena apa? Jadi harus dianalisa ya, karena apa dia turun? Apakah memang trennya udah ini? Apakah daya beli ataukah apa gitu ya? Nah, harga bahan baku naik gitu ya.
Akhirnya cost of good-nya atau HPP-nya naik, sementara Anda nggak bisa naikin harga, misalkan kayak gitu kan. Nah, kalau naikin harga, omsetnya turun. Nah, cash flow mulai menggap-menggap. Nah, ini perusahaan ini udah menuju ke kuadran nomor 4 nih tadi nih. Nah, di sini Anda harus segera lakukan perbaikan. Dan perbaikannya apa? Banyak, gitu. Banyak, saya nggak bisa jawab di sini. Silakan teman Mas Alvan, kalau mau ikut SFM, ini saya akan bahas lebih detail. Gitu ya. Oke. Berapa kali dana yang ideal untuk OPEC kalau dana sudah mulai membaik? Lihat working capital cycle. Tadi jawabannya tuh. Ya, hitung dulu working capital cycle-nya. Kalau working capital cycle-nya 60 hari, berarti Anda harus siapkan ya harus siapkan dana untuk modal kerja selama 60 hari. Kalau pembayaran ke supplier harus cash, tidak bisa tempo, gimana mensiasati working capital cycle-nya? Ini pertanyaan bagus. Ya, berarti siasatnya adalah pastikan pembayaran dari customer juga cash. Jadi cash ketemu cash, gitu ya. Cash ketemu cash. Lalu inventory-nya jangan terlalu lama, ya kan 15 misalkan 15 hari. Berarti Anda hanya mendanai modal kerja selama 15 hari. Jadi itu aja diadu. Sampai nanti bisnisnya udah mulai besar, pasti dan biasanya supplier kalau bisnisnya Anda udah mulai besar, dia pasti mau ngasih terminal of payment. Gitu. Ya saya jawab semuanya nih. Aldi, tanya coach, kalau untuk margin dalam bisnis F&B ada patokan? Tergantung. Ya, tergantung. Ada yang marginnya cuma 30, ada yang marginnya 50, ada yang saya pernah lihat ada yang 70, gitu ya. Kalau F&B-nya misalkan bakery, Anda jual roti, roti kan isinya angin tuh, ya Anda jual angin tuh. Mungkin HPP-nya cuma 30%, Anda punya margin 70%. Jadi kalau Anda misalkan bisnis yang murah-murah gitu ya, harganya murah-murah, ya sehingga HPP-nya jadi 75%, Anda punya laba kotor 25, jadi marginnya tipis. Anda main di volume, depend, nggak ada patokannya ya untuk itu ya. Tapi saya sarankan bisnislah dengan margin yang lumayan, kalau saya bilang gitu ya. Jangan tipis-tipis banget, nggak bisa tidur. Nanti, kalau Anda nggak bisa ngelolanya, nggak bisa bermain gamenya di bisnis yang margin tipis, bahaya. Jadi gamenya beda-beda. Teman-teman, itu mungkin hari ini yang bisa saya sampaikan gitu ya. Terima kasih udah join gitu ya, dan karena saya juga harus melanjutkan pekerjaan di Jogja. Ini kita lagi analisa data nih, ada perusahaan yang kita lagi pengen bikin ke 1 triliun gitu ya. Jadi kita lagi benahin, bisnisnya luar biasa dahsyat kalau menurut saya sih. Oke, saya akan sangat senang kalau Anda bisa ketemu sama saya di SFM gitu ya, jadi bisa ngobrol lebih banyak ininya gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Saya balikan ke Delia. Makasih ya. Oke, thank you Coach Yuza. Gimana nih teman-teman seminarnya kali ini, keren banget kan ya? Daging banget kan ya? Oke, sebelumnya aku mau nginfoin nih sekali lagi, khusus buat teman-teman yang ikut webinar kali ini, Delia ada promo SFM, jadi silahkan yang berminat bisa ikutan. Acaranya itu ada di Hotel Trans Luxury Hotel Bandung, tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022 ini. Dan promonya itu diskon 2 juta rupiah, harganya itu jadi 5,5 juta rupiah. Nah, keren banget nggak sih? Jadi buat teman-teman yang berminat, bisa langsung hubungi CP yang ada di bawah ini ya. Oh ya teman-teman, ada promo lagi nih untuk e-course jurus scale up, jadi ada buy one get 3. Jadi buat yang berminat bisa langsung daftar di www.joinfinanceup.com. Bonusnya itu apa? Jadi bonusnya itu e-course jurus keuangan yang seharga 649.000 dan juga revenue analysis seharga 259.000. Jadi kalian bisa hemat 908.000 rupiah. Wah, kapan lagi nggak sih? Dan satu lagi nih teman-teman, ada e-course buy one get 2 nih teman-teman. Jadi buat yang berminat untuk e-course jurus scale up buy one get 2, kalian bisa langsung join di ilmukuangan.orderonline.id bundling e-course jurus keuangan. Nah, bisa langsung diklik ya link yang ada di chat. Dan untuk bonusnya itu adalah jurus keuangan seharga Rp649.000. Jadi kalian bisa hemat Rp849.000 ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Tapi sebelumnya nih, aku mau ngajakin kalian buat foto bareng. Jadi kalian bisa langsung on cam aja.